Shalom, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca bagian kitab suci kita. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk kami masih boleh bersama-sama mempercakapkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan kami. Mohon Tuhan bentuk kehidupan kami seturut dengan pembacaan kitab suci yang Engkau percayakan kepada kami. Kiranya Engkau pimpin kami sehingga kami boleh membaca dengan baik, dan khususnya kehidupan kami juga boleh dipolakan berdasarkan pembacaan kitab suci kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Lukas pasal 22 ayat yang ke-24 sampai dengan 38. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku yang di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntun untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, apakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang punya pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang punya bekal. Siapa yang punyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Sampai di sini bacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kalau kita ditanya di dalam kitab suci kita, apa kira-kira momen paling penting Yesus bersama dengan muridnya sebelum kematian dan kebangkitannya? Saya pikir bagian yang kita baca ini adalah momen yang terpenting, saudara, yaitu ketika Tuhan Yesus sedang makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Di dalam satu buah masa yang paling penting ini, saudara, Tuhan Yesus memberikan kepada mereka makan. Dan ini bukan sekedar makan, tetapi makan Paskah, mengingatkan kepada mereka bahwa Yesus adalah penggenapan dari panggilan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada bapa leluhurnya orang Israel, itu Abraham, Ishak, Yakub, dan khususnya mulai dijalankan ketika mereka itu keluar dari Mesir, saudara. Paskah merayakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipanggil untuk kehidupan, tidak menghidupi kehidupan di Mesir di mana mereka memakai kekuatan untuk menindas, memakai kekuatan untuk memanipulasi orang-orang lemah, saudara. Tetapi mereka sedang menawarkan liberasi, mereka menawarkan kehidupan, mereka menawarkan kesembuhan. Dan dengan sangat baik, saudara, penulis mengelaborasi bagian ini, saudara, di dalam pasal 22. Ketika itu kita mendapati plot untuk menyerahkan Yesus dari imam kepala dan dari Yudas Iskariot khususnya sudah mulai dimunculkan di sini, saudara. Sehingga kita diajak untuk bersama-sama melihat juxtaposisi di antara kedua ide ini. Di satu sisi akan ada ide tentang pembebasan besar, namun bukan tanpa Yesus yang dijual, Yesus yang ditolak, Yesus yang akan dimatikan dan akan dibangkitkan. Dan kita melihat ide itu disatukan, saudara. Di dalam pasal 22 ayat 1-4 kita mendapati mulai ada plot dan ide yang konkret tentang bagaimana menyerahkan Yesus Kristus. Muncul imam-imam dan khususnya Yudas Iskariot yang akan menjual Yesus, saudara. Jadi kita melihat ya ada cerita tentang Yesus yang akan dijual, akan ditolak, akan disalibkan, akan dimatikan. Namun pada saat yang bersamaan dia yang memberikan makan Paskah. Akan terjadi liberasi, akan terjadi pembebasan, saudara. Jadi akan ada pembebasan dengan ongkos Yesus Kristus yang ditolak, saudara. Dan sekarang, saudara,
kita melihat bahwa jalan mulia ini, saudara, jalan keselamatan, jalan liberasi, jalan kehidupan, jalan mulianya Yesus adalah jalan yang juga akan dipercayakan kepada para murid, saudara. Ini ada satu buah ucapan yang seringkali mungkin lebih berbau Johanin, saudara, tapi muncul juga ya di dalam Injil Lukas ini, dalam hal ini ya, catatan seperti ini. Saya bacakan. Aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yesus Kristus akan datang sebagai hakim. Itu adalah bahasa yang agak Johanin ya, saudara ya. Nah, di dalam Yohanes ya. Tetapi kita percaya sudah bahwa itu memang adalah konsep ya. Mesias, Allah akan menjadi hakim. Allah hadir sebagai sang penolong, sang pembebas di dalam Yesus Kristus, sang Mesias yang akan menjadi hakim, saudara. Dan sekarang sudah para murid akan diekstensikan. Panggilan yang ditetapkan oleh Bapa kepada Yesus itu sekarang juga akan diberikan kepada para murid, saudara. Jadi para murid akan share panggilan mulianya Yesus, saudara. Dan kita melihat, saudara, panggilan mulianya Yesus ini akan dihayati seperti apa, saudara, oleh murid-muridnya. Ternyata mereka tidak mudah untuk mengerti, dan kalaupun mengerti ternyata juga tidak mudah untuk menjalankannya, saudara. Dimana kita melihat ya, setelah itu murid-murid akan berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka, saudara. Di dalam percakapan ya tentang bagaimana ada jalan pembebasan yang dilalui dengan pengorbanan. Itu adalah jalan mulia yang ditetapkan oleh Bapa kepada Yesus. Dan Bapa juga akan, yang mengaruniakan kepada Yesus ini juga akan diekstensikan juga ya panggilan ini kepada para murid, saudara. Namun saudara, para murid sama sekali tidak mengerti, saudara. Justru saudara, di dalam momen-momen yang sangat solemn, sangat penting seperti ini, kita mendapati adanya misunderstanding yang paling besar ya, di mana murid-murid masih saja berdebat tentang siapa kira-kira yang akan menjadi penerus, siapa yang kira-kira akan menjadi yang paling besar di antara mereka, saudara, dan meneruskan ya panggilannya Yesus Kristus yang sangat hebat dan mulia ini, saudara. Dan saya pikir, saudara, kita kalau berbicara tentang Paskah ya, kita tidak bisa lupa tentang peristiwa ketika Israel itu keluar dari Mesir, saudara. Dan kita tahu, saudara, ketika Israel keluar dari Mesir, saudara, ada tidak sih yang mempertanyakan legitimasinya Musa? Yang mempertanyakan, kenapa kok kita mesti mendengarkan kata-katanya Musa? Bukankah dia bukan satu-satunya tetua di tempat ini? Bahkan ada yang lebih tua, bahkan ada dari jalur keturunan yang sama. Musa itu akan mengalami semacam pemberontakan dari saudara-saudaranya sendiri, saudara. Ada Harun, ada Miriam. Nanti juga akan ada Datan, Korah, Abiram, saudara. Jadi kita mendapati ya bahwa ternyata di dalam Exodus pun kita mendapati ada gambarannya, di mana ternyata memang tokoh yang sebesar dan sefenomenal Musa, ternyata tokoh seperti ini akan diiri juga oleh banyak orang, saudara. Dan maka orang-orang akan mempercakapkan sebetulnya apa ya betul ya legitimasinya dia. Saudara, kalau murid-murid nggak iri sama Yesus, saudara. Tetapi sudah kita tahu bahwa di dalam momen yang sangat solemn seperti ini ya, momen yang menuju puncak di mana Yesus makan Paskah bersama dengan murid-muridnya, dan kalau mereka ingat Exodus, saudara, mereka ingat setelah ini akan terjadi satu buah peristiwa yang sangat besar, saudara. Dan di dalam peristiwa yang sangat besar ini nanti Yesus tentu saja akan butuh wakil-wakil, atau bahkan mungkin Yesus akan butuh penerus. Siapa yang akan melakukan itu, saudara? Siapa yang akan menjadi wakil-wakilnya? Siapa yang akan menjadi penerus-penerusnya? Tuhan Yesus ini nanti akan mengatakan ya, kamu semua, kamu akan menerima itu, kamu akan duduk dan menjadi penghakim bersama dengan Yesus ya. Tentu saja itu adalah panggilan Yesus ya. Tetapi sudah memang Yesus akan menjanjikan itu kepada mereka. Tapi sebelumnya kita mendapati mereka sudah berdebat dulu. Siapa kira-kira yang akan menjadi wakil utama, yang akan menjadi main representation dari Yesus Kristus? Atau kalaupun Yesus Kristus itu nanti akan naik dan pergi tidak bersama dengan mereka, siapa yang akan menjadi pengganti, sudah? Dan tentu saja mereka akan berdebat tentang kriteria-kriteria apa saja yang dibutuhkan. Maka mereka mulai memperdebatkan tentang siapa yang terbesar, siapa yang terhebat, siapa yang paling luar biasa, saudara. Saudara, ini satu buah percakapan yang sebetulnya ya sama sekali tidak asing di dalam gerakan model apapun, saudara. Kita ya, kalau sebagian besar di antara kita adalah orang-orang GRI, saudara. Kita ini juga tidak terlalu asing loh dengan percakapan atau dengan ucapan perdebatan tentang sebetulnya siapa yang akan menjadi penggantinya Pak Tong. Tentu saja kita tidak langsung terang-terangan mengatakan siapa yang terbesar di antara kita, siapa yang terhebat di antara kita. Tentu saja tidak ada. Tetapi sudah tahu, sudah, bahwa sebetulnya perdebatan-perdebatan seperti itu adalah perdebatan-perdebatan yang tidak terlalu asing. The word on the street ada mempercakapan itu. Bagaimana kalau si A, bagaimana kalau si B? Kalau si A, kenapa kok si A? Kenapa kok bukan si B? Kenapa kok bukan si C? Oh, karena si A punya ini. Oh, tapi si B hebat di sini, si C hebat di sini. Tapi si ini pernah dipuji sama patung, si ini pernah begini, si ini pernah melakukan ini, gitu ya. Nah, kita mendapati ya mulai ada kontestasi, mulai akan ada perdebatan tentang siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat, yang akan mewarisi kedikdayaan beliau yang memang sangat besar itu ya. Patung maksudnya, sudah. Dan sekarang sudah, ini momennya. Paskah, sudah, masa-masa kemenangan, masa-masa pembebasan, masa-masa yang mereka harap-harapkan itu. Sudah bisa bayangkan ya, ketika Yesus masuk ke Yerusalem pun, sudah, orang-orang itu mengelulukan dengan memberikan palma, dan mereka itu punya pengharapan tentang seperti Salomo itu loh, naik bagal betinanya Daud, seperti Salomo. Ini akan terjadi satu buah hal yang besar sekali.
Oleh karena itu mereka mulai berpikir, siapa yang terbesar? Siapa yang akan menjadi antara mereka? Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalian itu yang akan mewarisi panggilan besar ini. Tapi ingat, inilah panggilan besar yang tidak gampang dimengerti loh ya. Panggilan besarnya adalah betul panggilan pembebasan, betul panggilan penyelamatan, tetapi bukan tanpa korban. Dan Tuhan Yesus menunjukkan ya bahwa sebetulnya yang disebut sebagai yang paling tinggi itu siapa? Yang paling tinggi adalah yang paling melayani. Kita mendapati cara pemerintahnya itu tidak sama dengan cara pemerintahan di dalam dunia. Di dalam dunia orang memerintah dengan tangan besi. Yang paling atas akan mendapatkan gaining yang paling banyak. Yang paling atas akan menjadi yang paling dimuliakan. Saudara, kalau misalkan kemana-mana ya, kalau di gereja sudah ada yang pergi kemana sudah, pendetanya ditaruh di depan, ditaruh di dalam tempat yang lebih bagus sudah. Apa-apa ditaruhnya yang lebih utama, taruhnya yang lebih bagus. Karena apa? Jabatan, posisinya dia lebih utama. Makin utama, makin tinggi, yang paling bisa memperoleh semua keuntungan-keuntungan yang paling baik sudah. Sudah coba lihat ya, kalau ada acara-acara gereja, kalau ada acara apapun saja sudah, pendeta yang katanya sudah paling hamba Tuhan begitu sudah. Pendeta itu kan hamba Tuhan utamanya sudah. Itu nanti akan dikasih tempat yang seringkali itu paling istimewa sudah. Kalau misalkan ada sesuatu acara yang ada makannya, nanti makanan buat pendetanya disiapkan tersendiri sudah. Kalau ada acara retret, nanti kamarnya dikasih yang paling tidak ya lumayan bagus sudah. Pokoknya kalau bisa itu rada diistimewakan sudah. Nah sudah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan sorga itu terbalik loh ya. Lihat ya. Yesus berkata ya, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidak demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seorang yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Siapa yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yang paling mulia siapa? Yang duduk makan. Yang paling melayani lebih bawah. Tapi Yesus posisinya adalah sebagai siapa? Sebagai yang melayani loh ya. Jadi kalau kamu mau menjadi yang paling utama, mau menjadi para pemimpin yang paling utama, yaitu seperti Yesus adalah yang menjadi yang melayani, bukan menjadi yang dilayani, bukan menjadi yang akan memerintah dan mendapatkan keuntungan yang paling banyak. Maka sudah, tentu saja itu akan menjadi satu buah hal yang sangat tidak gampang sudah. Apalagi Tuhan Yesus mengatakan ya bahwa nantinya mereka akan menjalankan itu secara sendirian. Tuhan Yesus bertanya, pada waktu saya utus kamu ada kekurangan apapun? Tidak. Kamu tidak bawa pundi-pundi, kamu ada kekurangan apapun? Enggak. Tapi sekarang kamu mesti siapkan pundi-pundi. Sebentar lagi kamu akan masuk ke dalam masa spiritual warfare yang sangat kuat. Apalagi setelah Yesus ditangkap. Kamu perlu untuk mempersiapkan dirimu dengan baik, saudara. Nah, saudara, apakah ini artinya Tuhan Yesus itu jadi memberikan satu buah term perutusan yang berbeda? Kalau tadinya ketika Tuhan Yesus mengutus murid-murid dikatakan tidak usah bawa 2 kasut, tidak usah bawa harta benda, ya, seperti apa? Kamu silakan pergi dan nanti sampaikan salammu. Kalau salammu itu layak untuk jatuh dalam rumah orang, kamu masuk ke sana dan layani di situ. Kalau sampai kamu ditolak di mana-mana, maka debunya pun kamu kebaskan. Maka seperti kayak dikatakan bahwa kamu mempercayakan dirimu kepada pemeliharaan Tuhan. Tapi sekarang suruh siapkan pundi-pundi. Jadi ini maksudnya apa ini? Ada perubahan term ya. Tadinya bergantung sama Tuhan, sekarang bergantung sama pundi-pundi. Tadinya tidak perlu bawa pedang, sekarang mesti bawa pedang. Apakah seperti itu? Oh iya, tentu saja tidak, sudah ya. Kita percaya bahwa kita tetap dipanggil untuk terus bergantung kepada Tuhan. Tetapi sudah, kita diajak untuk melihat bahwa sebentar lagi ya, memang akan ada masa yang sangat sulit. Kamu mesti perlu untuk lebih bersiap-siap untuk spiritual warfare yang sangat hebat ini, yang sangat besar. Dan kita melihat sudah ya, spiritual warfare yang sangat besar ini sudah akan menjadi satu hal yang juga sangat berat. Karena satu hal, yaitu sudah ya, orang itu tidak mudah untuk mengerti. Termasuk orang-orang yang mungkin so-called orang-orang baik atau orang-orang terdekat, itu tidak gampang mengerti sudah. Dan hal itu sudah digambarkan dengan secara sangat jelas oleh Yesus dengan para muridnya sudah. Kita mendapati bahwa para murid ini masih belum mengerti loh sudah. Di dalam momen yang sangat puncak seperti ini, murid-murid itu tidak mengerti sudah. Satu orang penafsir perjanjian baru sudah tidak harus setuju semuanya ya dengan pendapatnya orang ini sudah, tapi dia memberikan satu buah ilustrasi menarik sudah. Ini mirip seperti kayak satu buah manajer sepak bola yang sedang berhadapan dengan satu buah tim, di mana tim ini sedang berhadapan dengan satu buah pertandingan yang sangat penting. Sudah bisa bayangkan ya, mungkin ya final Liga Champion lah atau apalah sudah. Di dalam satu buah pertandingan sangat penting dan mereka masih kelihatan santai-santai, mereka kelihatan seperti nggak begitu mengerti. Padahal di dalam leg pertama mereka ketinggalan 2 gol misalkan. Jadi mereka masih bertanding ekstra mati-matian. Tapi mereka masih bercanda-bercanda terus ya, masih santai-santai. Lalu terus pelatihnya itu berusaha untuk memberikan arahan yang sangat tajam ya. Kamu harus begini, hati-hati ini pertandingan penting ya. Dan setelah itu pelatihnya pergi sebentar, mereka masih berdebat. Sebetulnya dalam tim ini yang paling
besar kontribusinya adalah saya loh. Nanti kalau menang saya angkat trofi loh ya. Harus saya duluan ya. Tapi kan saya kapten. Tapi kamu kapten tapi kontribusimu tidak terlalu besar. Yang selama ini mencetak gol paling banyak saya. Loh yang paling hebat tuh kita itu bukan masalah golnya. Kita biasanya menang selisih golnya cuma sedikit. Tapi saya bisa menjaga dari kebobolan. Kipernya ingin angkat, semuanya rebutan angkat piala sudah. Itu akhirnya tidak diskusi tentang strategi pertandingan, masih diskusi terus tentang bagaimana nanti akan mengangkat piala sudah. Ini ada satu buah keadaan yang sangat frustrating sudah. Pelatihnya tidak bisa dimengerti oleh para anak buahnya sudah. Dan kita melihat ya, di dalam masa-masa seperti ini sudah, Yesus Kristus sebentar lagi akan disalibkan sudah. Malam ini juga sudah, Petrus akan menyangkali Yesus 3 kali sudah. Tuhan Yesus sudah peringatkan ya, hati-hati ya, keadaan akan very tough. Dan mereka masih sangat tidak mengerti sudah. Termasuk dalam hal ini ya, Petrus yang sangat outspoken ya, langsung dia mengatakan, enggak, saya yang akan rela untuk masuk dalam penjara, saya akan rela mati untuk engkau. Kan Petrus kan biasanya seperti itu sudah, memang sudah. Dan kita mendapati ya, menunjukkan kalau dia itu belum mengerti apa yang akan dihadapi. Dan ini mungkin juga merupakan salah satu strategi untuk menunjukkan bahwa dia yang terbesar di antara muridnya, yang paling rela bayar harga, yang paling rela berkorban, yang paling rela untuk melakukan pelayanan yang sangat banyak sudah. Kadang-kadang sudah ya, pelayanan, membayar harga, bahkan penderitaan itu juga bisa menjadi satu buah tools di mana kita itu mau mencoba untuk berlomba besar-besaran, hebat-hebatan dengan orang lain sudah. Nah ini menjadi satu buah masalah sudah. Melayani perlu nggak? Perlu. Melayani dengan sungguh-sungguh dan sambil berkorban perlu nggak? Perlu sudah. Tetapi celaka sudah kalau kita melayani sungguh-sungguh sambil berkorban, tapi ternyata sudah itu kita pakai untuk menjadi sarana hebat-hebatan sama orang lain sudah. Nah, ini mereka lagi berdebat tentang hal itu. Dan Petrus mengatakan, saya rela masuk penjara untuk engkau. Dan Tuhan Yesus mengatakan, hati-hati ya. Iblis itu sudah menampi kamu. Sebentar lagi saja kamu jatuh, tetapi aku bersyafaat untuk kamu. Aku akan menjagai kamu. Malam ini ayam tidak akan berkokok sebelum kamu sudah menyangkali aku 3 kali sudah. Nah, ini luar biasa sudah. Keadaan begitu sulit dan mereka terus tidak mengerti sudah. Dan hal itu menjadi satu hal yang sangat berat ya. Yaitu ketika mau masuk dalam pelayanan-pelayanan yang sangat mendalam, masuk ke dalam keadaan yang sangat sulit seperti ini sudah. Ternyata orang-orang terdekat pun tidak mengerti sudah ya. Ketika Tuhan Yesus bicara tentang spiritual warfare, bawa pedang, mereka bawa pedang betulan sudah. Sekarang di sini ada 2 pedang. Tuhan Yesus ibaratnya sudah cukup gitu. Bukan masalah pedangnya cukup untuk berperang sudah, tapi cukup. Nah, ini kelihatannya diskusi seperti ini nggak bisa dilanjut lagi. Cukup. Dan kelihatan sudah, nanti mereka melakukannya secara salah juga sudah. Mereka akan memotong telinganya hamba imam besar, yang mana terbukti oleh Tuhan Yesus tegur. Problem urusan bawa pedang itu adalah urusan kamu mesti bersiap-siap dengan spiritual warfare yang sangat sulit, tapi mereka tidak mengerti. Sudah bisa bayangkan sebagai seorang guru sedang berhadapan dengan momen yang paling berat, dan sekarang murid-muridnya semua itu masih berdebat untuk urusan-urusan yang sangat trivial dan susah untuk dimengerti sudah. Dan ini menjadi selalu buat jalan yang sangat sulit untuk dijalani sudah. Di dalam masa-masa seperti ini sudah ya, di mana kita sedang sebelum atau setelah Paskah sudah ya, tapi di dalam momen-momen seperti ini sudah patut untuk kita bersama-sama itu merenungkan sudah. Mari kita bersiap-siap ya, bahwa untuk mengikuti jalan Tuhan itu adalah satu buah jalan yang berat, satu buah jalan yang seringkali itu tidak mudah untuk dijalaninya, karena kita dipanggil untuk mewartakan kehidupan, mewartakan liberasi dengan pengorbanan. Dan satu hal yang bikin itu lebih tidak berat lagi, seringkali orang-orang terdekat kita pun susah untuk mengerti sudah. Sudah coba ya jadi satu orang ya yang rajin-rajin sendiri sudah melayani di gereja sudah. Sudah akan menjadi satu orang yang at best sudah mendapatkan tepuk tangan. At best orang-orang mengatakan hebat ya orang itu ya, rajin ya. Tapi kalau dia betul-betul merasa seperti Anda itu bagus, kenapa nggak mau diikutin sudah? Artinya Anda aneh, sudah begitu ya sudah. Orang yang seperti kayak betul-betul mau melayani sungguh-sungguh itu akan dipandang aneh, bahkan oleh orang-orang terdekat sekalipun, oleh keluarga sekalipun sudah mungkin orang akan susah untuk mengerti sudah. Begitu saja, begitu ya, kita itu mulai memberikan effort, kita itu lebih besar daripada yang di-expect oleh kebanyakan orang, terutama orang-orang terdekat sudah. Entah suami, entah istri, entah orang tua, entah anak sudah. Anda mulai memberikan waktu, Anda lebih mencurahkan pikiran Anda itu lebih, mencurahkan uang Anda mungkin lebih sudah. Mungkin Anda akan mulai untuk mendapatkan resistensi sudah, bahkan dari orang-orang terdekat sudah. Susah untuk dimengerti dalam hal ini sudah ya. Yesus pun susah untuk dimengerti oleh para muridnya sudah. Sudah dijelaskan berkali-kali sudah, tetapi susah untuk dimengerti, dan itu menjadi satu buah keadaan yang sulit sudah. Ketika saudara dan saya ya melayani dengan berat, itu sudah sulit sudah. Tetapi melayani dengan berat dan orang-orang terdekat pun tidak bisa mengerti kita sudah. Itu menjadi satu hal yang sangat-sangat juga tidak gampang sudah. Maka sudah ya, saya mengajak kita sudah mendoakan 2 hal sudah. Yang pertama, mari kita pertama-tama sudah berdoa, meminta kiranya Tuhan karuniakan kepada kita pengertian bahwa memang sudah mengikuti jalan Yesus, mewarisi panggilannya Yesus, itu adalah satu buah jalan yang mana memang akan memberikan kehidupan, namun meliputi satu buah pengorbanan yang besar. Yang pertama-tama kita meminta pengertian. Yang kedua, kita berdoa meminta kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kita kekuatan.
Ketika kita dibuat mengerti, maka kita juga diberikan kekuatan, saudara. Ketika ada banyak orang yang tidak mengerti kita terus diberikan oleh Tuhan ketabahan, kekuatan untuk bertahan, saudara. Dan satu lagi, saudara, 3 pokok doa, saudara, bukan 2 ya. Satu lagi, saudara, kita juga minta ya, Tuhan kiranya mengaruniakan kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, gereja mungkin, saudara, untuk juga mulai perlahan dikasih pengertian, saudara. Sehingga bukan cuma kita yang mengerti, kita itu bisa berkorban, tapi kita juga mendapatkan orang-orang di sekitar kita juga makin lama matanya makin dicelikkan. Kita memang mengantisipasi bahwa akan ada orang-orang terdekat yang tidak mengerti, tapi kita berdoa kiranya Tuhan juga memberikan pengertian. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan berjumpa di dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan menyertai setiap kita, terpujilah Tuhan.